Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali meskipun masih melalui ruang daring. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk terus belajar, untuk terus bersama-sama menimba ilmu di setiap pertemuan yang akan kita jalani. Sebelumnya, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian setelah liburan dari Hari Raya Idul Fitri kemarin? Apakah semuanya sehat? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, berhubung kita belum berdoa, silahkan salah satu memimpin doa. Mas Dava, silahkan teman-temannya dipimpin untuk berdoa ya. Baik, Ibu. Baik, teman-teman, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Dava. Semoga dengan doa tadi kita bisa mendapatkan berkah dan manfaat dari ilmu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Selanjutnya, untuk pertemuan pada hari ini, saya izin share screen ya, anak-anak. Kita akan membahas tentang teks ceramah. Apakah layar presentasi sudah muncul di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baik. Pada kali ini, Ibu akan menjelaskan terkait dengan teks ceramah. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, apakah ada yang ingin berpendapat tentang apa yang sudah kalian ketahui tentang teks ceramah? Tidak ada? Oke, baik. Saya akan menjelaskan kepada kalian ada beberapa hal terkait dengan teks ceramah. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian dari teks ceramah, kemudian struktur teks ceramah, yang ketiga ada unsur-unsur teks ceramah, serta kaidah kebahasaan teks ceramah. Untuk yang pertama adalah pengertian teks ceramah. Nah, teks ceramah di sini bukan hanya tentang ceramah keagamaan ya teman-teman. Teks ceramah di sini lebih luas lagi, lebih banyak lagi pemberi informasinya yang akan disampaikan. Menurut definisi, teks ceramah berisi tentang pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum, untuk disampaikan di khalayak, di depan banyak orang, oleh pakar atau orang-orang yang menguasai pada bidangnya. Jadi, penceramah di sini tidak boleh sembarang orang. Tentu harus memahami dengan baik, memiliki data dan fakta yang mumpuni untuk mendukung argumen-argumen yang akan disampaikan ketika berceramah. Nah, medianya bisa melalui media elektronik dan digital. Terutama di masa pandemi kali ini, kita dituntut untuk terus berkarya, untuk terus melakukan hal-hal yang sudah terbiasa dilakukan sebelum pandemi, yang tadinya berjalan dengan secara langsung, dituntut untuk serba online atau dalam jaringan. Kemudian, yang kedua ada struktur-struktur teks ceramah.
Terdapat 3 struktur utama untuk membangun teks ceramah. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini terdapat 2 poin. Yang pertama adalah pembuka. Nah, pembuka di sini berisi tentang salam, kemudian ucapan syukur, dan ucapan-ucapan penghormatan. Yang kedua ada pengantar. Pengantar di sini berisi paragraf yang menjadi pembuka sebelum memasuki isi ceramah. Kemudian struktur yang kedua adalah isi. Isi di sini terbentuk dari 2 poin. Yang pertama adalah inti. Inti dari ceramah yang akan disampaikan. Di sini dipaparkan data dan juga fakta yang mendukung argumentasi penceramah terkait dengan topik yang sedang dibahas. Yang kedua adalah gagasan. Gagasan ini berisi ide atau pokok pikiran yang ingin disampaikan penceramah kepada pendengar. Gagasan di sini harus berkaitan dengan inti yang disampaikan sebelumnya, karena ceramah yang baik biasanya berisi suatu gagasan besar yang dikembangkan ke dalam beberapa subtopik. Kemudian yang ketiga ada penutup. Di dalam penutup ini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah penegasan kembali. Penegasan kembali di sini bermaksud untuk menghindari kesalahpahaman, menghindari kesalah tafsiran pendengar terhadap apa yang telah disampaikan oleh penceramah sebelumnya. Karena ketika seorang penceramah menyampaikan argumentasinya, kemudian didengar oleh pendengar, namun tidak dimaknai dengan baik, bisa jadi akan menimbulkan kesalahpahaman. Maka dari itu, di bagian penutup, perlu penegasan kembali apa-apa yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian, di bagian penutup ini juga diberi kesimpulan oleh penceramah dari apa yang telah ia sampaikan. Kemudian, terdapat ucapan permohonan maaf sebelum acara atau ceramah ini ditutup. Tentu dalam menyampaikan sebuah pembicaraan, kita seringkali melakukan kesalahan yang sering tidak kita sadari atau bahkan kita sengaja. Untuk itu, sebagai seorang penceramah yang memiliki etika yang baik serta norma sopan santun yang ada di masyarakat, ucapan maaf tersebut perlu disampaikan. Yang terakhir adalah salam penutup. Nah, salam penutup ini tentu selaras dengan di awal tadi, di pendahuluan dengan salam pembuka. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Mohon maaf, suaranya putus-putus, Bu. Oke, kalau sekarang apakah sudah terdengar dengan jelas, Mbak Ray? Oke, baik. Saya lanjutkan ya, anak-anak. Mohon maaf, tadi sempat terkendala jaringan, karena ya kita tidak bisa mengontrol jaringan apakah mau sesuai dengan kebutuhan kita atau kadang malah membuat hambatan bagi kita. Saya lanjutkan. Setelah kita memahami struktur dari teks ceramah, kita perlu mengetahui unsur-unsur pembangun teks ceramah. Yang pertama adalah penceramah. Orang yang berbicara dengan teks ceramah tersebut disebut dengan penceramah. Kemudian yang kedua adalah pendengar. Tentu ya, ketika kita berceramah, tentu ada audiens yang menjadi pendengar kita. Yang ketiga, materi ceramah.
Kemudian yang keempat, metode ceramah. Dan yang kelima, media ceramah. Media ceramah ini fleksibel ya, teman-teman. Nggak selalu berada di sebuah ruangan, kemudian penceramah duduk di depan atau berdiri di depan, kemudian pendengar ada di depan mereka. Pada masa pandemi kita banyak menemukan penceramah-penceramah yang melakukan ceramah dengan media yang fleksibel, lebih dapat dijangkau banyak orang, di mana mereka bisa mengakses kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang terakhir adalah kaidah kebahasaan. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Saya lanjutkan ya, anak-anak. Kita menuju ke kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Ini merupakan bahasan terakhir di pertemuan kali ini. Baik, terdapat 5 kaidah utama untuk membentuk teks ceramah. Yang pertama adalah menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua atau jamak sebagai sapaan. Contohnya, yang tunggal adalah aku, saya, kamu, dia. Kemudian kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan antara lain adalah hadirin, saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kata-kata teknis atau istilah yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Untuk contohnya, ketika kita membahas topik pembahasan sastra, kita akan banyak menggunakan kata-kata seperti puisi, majas, prosa, dan sebagainya. Atau ketika kita membahas tentang pelanggaran lalu lintas, kita akan menemukan kata-kata teknis semacam denda, sanksi, pelanggaran, surat-surat, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan sebab akibat. Nah, di sini kata-kata yang biasa digunakan sebagai petunjuk hubungan sebab akibat antara lain adalah dengan demikian, akibatnya, sebab, karena, oleh karena itu, semacam itu. Kemudian yang keempat adalah menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental di sini antara lain adalah memprihatinkan, diharapkan, berasumsi, dan sebagainya. Yang kelima adalah menggunakan kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif ini contohnya antara lain adalah sebaiknya, marilah, hendaklah, perlu, dan harus. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Afan, izin bertanya, Ibu. Silakan, Mas Afan, pertanyaannya. Mengenai tadi teks persuasif dalam teks ceramah. Nah, mengapa sih, Bu, teks ceramah itu perlu menggunakan kata-kata persuasif, padahal kan ada teks persuasif itu sendiri? Terima kasih, Bu. Baik, pertanyaan yang bagus ya, Mas Afan. Saya tegaskan kembali tadi pertanyaannya, mengapa sih kita kok perlu menggunakan kata-kata persuasif di dalam membentuk teks ceramah? Padahal kan ada teks persuasif tersendiri gitu ya, Mas Afan. Oke, saya mencoba menjawab. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa teks ceramah ini isinya adalah mengajak. Nah, mengajak di sini tentu akan menunjukkan atau menggunakan kata-kata yang bersifat ajakan atau persuasif. Nah, untuk meyakinkan pendengar bahwa ajakan kita itu memang benar-benar ditujukan
atau ceramah kita itu memang benar-benar ditujukan untuk mengajak para pendengar, tentu kita menggunakan kata-kata yang bersifat mengajak. Karena dengan teryakinkannya mereka atas apa yang telah kita sampaikan, tentu akan membuat mereka dengan senang hati mengikuti atau bersedia menerima ajakan kita atau menerima nasihat kita. Begitu ya Mas Afan, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Sudah cukup Ibu, terima kasih Bu atas jawabannya. Baik, yang lain apakah ada pertanyaan? Tidak, oke. Ibu lanjutkan ya. Kita menuju ke contoh teks. Nah, saya beri waktu selama 5 menit untuk membaca contoh teks ceramah di sini ya, teman-teman. Silakan. Apakah sudah selesai, anak-anak? Oke. Selanjutnya, saya ingin salah satu dari kalian untuk menunjukkan atau mengidentifikasi struktur teks ceramah pada contoh yang sudah saya tampilkan. Apakah ada yang ingin menyampaikan? Silakan. Saya, Ibu, izin untuk menjawab. Oke, Mbak Aliza, silakan. Baik, untuk struktur dari teks ceramah itu, yang paragraf pertama termasuk dalam bagian pembuka, dan yang paragraf kedua itu termasuk dalam bagian isi, dan yang paragraf ketiga itu bagian penutupnya, Ibu. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Aliza. Benar sekali ya, anak-anak. Apa yang sudah disampaikan Mbak Aliza, bahwa pada paragraf 1 tersebut adalah pembuka, kemudian yang paragraf kedua adalah isi, dan paragraf ketiga adalah penutup. Baik, terima kasih Mbak Aliza atas partisipasinya untuk turut serta mengidentifikasi teks ceramah yang telah saya contohkan. Kemudian untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan tugas yang perlu kalian kerjakan. Untuk tugasnya yaitu kalian membuat teks ceramah dengan tema peran generasi muda dalam memprakarsai bakti sosial pada masa pandemi COVID-19. Nah, nantinya saya akan menunjuk beberapa anak untuk mempresentasikan hasil dari pembuatan teks ceramahnya di pertemuan berikutnya. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ada ya. Baik, untuk presensi, nanti Mas Afan tolong untuk mengirimkan di grup WhatsApp ya, Mas Afan. Siap, Ibu. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang saya tidak sadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan, kemudian apabila terdapat kekeliruan, hambatan-hambatan atas jaringan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas partisipasi kalian menyimak pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat, diberkahi oleh Allah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya akhiri ya. Maaf.